Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Adelia dengan NIM 121220032, asal Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Di sini saya tidak sendiri, melainkan bersama dua teman saya yang lainnya, yaitu Yasinta Puncak Ayodia dan Cynthia Inti Wahyuni. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan codingan yang telah kami buat sebagai syarat pemenuhan tugas besar pada mata kuliah pengantar komputer dan software 2. Di sini kami membuat program dari C++. Yang pertama ada include iStream, dan kedua ada using namespace istd, di mana iStream ini merupakan library atau perpustakaan untuk memanggil fungsi-fungsi yang akan digunakan pada codingan yang dibuat. Kemudian, semisal kita ingin memanggil fungsi penambahan, maka codingan ini akan mengeluarkan atau menggunakan fungsi penambahan tersebut. Kemudian pada baris ketiga ada inMine. Di samping inMine ini ada tanda kurung kurawal yang merupakan awalan untuk mencakup seluruh codingan yang telah kita buat. Selanjutnya kami juga mendeklarasikan beberapa variabel dan juga tipe data. Yang pertama itu ada tipe data integer yang memuat tahun dan X dengan range tahunnya itu 999. Kemudian ada tipe data float, di mana tipe data float ini mencakup 3 variabel, yaitu IHK, IHKS, dan inflasi, dengan range masing-masingnya itu 999. Kemudian ada juga tipe data string. String ini untuk mengecek codingan yang telah kita buat. Selanjutnya itu pada float tadi yang mencakup variabel IHK, IHKS, dan inflasi. Dengan permisalan IHK ini merupakan tahun yang akan kita cari, IHKS ini merupakan tahun sebelumnya dari tahun yang kita cari, kemudian inflasi ini merupakan jumlah. Semisal kita ingin mencari IHK-nya itu tahun 2021, maka IHKS-nya itu 2020. Dan inflasi ini merupakan jumlah dari tahun yang udah kita cari. Kemudian pada baris 9 sampai dengan 10 itu merupakan tambahan saja agar program yang kami buat ini terlihat lebih cantik dan lebih menarik. Selanjutnya ini terdapat keterangan bahwa kami membuat program menghitung inflasi menggunakan IHK atau indeks harga konsumen, di mana keterangan ini akan ditampilkan pada hasil di akhir nanti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Yasinta Puncak Ayodia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasinta Puncak Ayodia dengan NIM 12 Baik, saya akan lanjut menjelaskan. Di sini kami menggunakan perulangan while yang dimana syaratnya jika memasukkan kata ya dengan variasi y besar A besar atau y kecil A kecil atau y besar A kecil. Di sini kami membuat variasi tersebut agar lebih fleksibel dikarenakan pengguna bisa saja menggunakan salah satu dari variabel tersebut. Lalu di sini kami juga menggunakan gerbang logika OR. Jika salah satu dari variabel ini true atau bersifat benar, maka program ini akan dijalankan. Lalu lanjut di dalam perulangan yang pertama, di sini kita disuruh untuk memasukkan tahun yang ingin dihitung di dalam cout. Dan Chin pada tahun X. X ini adalah sebuah variabel tambahan untuk menyimpan si array-nya. Lalu di sini kita juga disuruh untuk memasukkan nama bulan yang ingin dihitung, kita memasukkannya di sini di bulan X. Lalu setelah memasukkan tahun dan bulan, kita di sini disuruh untuk memasukkan indeks harga konsumen atau IHK pada tahun yang ingin kita cari. Tahun X di sini misalkan kita ingin memasukkan pada tahun 2021. Berarti kita memasukkan indeks harga konsumen sebesar berapa pada tahun 2021. Kemudian di sini juga disuruh untuk masukkan nama bulan. Bulan X ini kita misalkan masukkan pada bulan Januari.
Selanjutnya, kita disuruh untuk memasukkan indeks harga konsumen atau IHK pada tahun-tahun sebelumnya. Di sini, tahun X-1 maksudnya adalah 1 tahun sebelum tahun 2021 yang kita masukkan tadi di sini, berarti di sini pada tahun 2020, lalu di sini disuruh untuk masukkan bulan X, yaitu bulan masih sama pada bulan yang di atas, yaitu bulan Januari. Lalu kemudian akan disimpan di IHK SX. Lalu selanjutnya di baris ke-21 ini terdapat cara untuk menghitung inflasi dengan rumus IHK X dikurangi dengan IHK SX dibagi dengan IHK SX dikali dengan 100. Kemudian, setelah program menghitung jumlah inflasinya, maka program akan mengeluarkan inflasinya dengan kalimat inflasi pada tahun X. Di sini tahun yang ingin kita cari, lalu bulan X yang ingin kita cari, kemudian akan muncul inflasinya sebesar berapa persen. Lalu setelah itu kita ditanyakan apakah Anda ingin menghitung inflasi pada tahun lainnya. Di dalam kurung ini terdapat jawaban ya atau tidak. Lalu di sini terdapat cek lagi yang dimana cek di atas tadi sudah dijawab ya. Lalu di sini kita masukkan ceknya iya lagi. Cek ini juga berpengaruh ke perulangan. Jika teksnya kita isi dengan tidak, maka perulangan ini juga akan berhenti. Jika kita isi dengan ya, maka dia akan melanjutkan di bawahnya, yaitu percabangan. Percabangan di sini kita menggunakan percabangan if, yang dimana dengan kondisi yang sama seperti di while, yaitu ceknya ya. Jika ceknya tadi menjawab tidak, maka X ini tidak akan ditambah. Kalau kita menjawab ya, maka ceknya ini akan ditambah dengan 1 dan menjadi 1. Jika kita menjawab tidak, maka perulangan ini akan berhenti. Lalu akan lanjut keluar ke perulangan, yaitu program ini akan menampilkan hasil rekapan pencarian inflasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintianti Wahyuni dengan NIM 121220019 dari program studi perencanaan kota asal kelas TPB 47. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan program yang sudah teman saya jelaskan di atas tadi. Selanjutnya, kita di baris 30 ini melanjutkan perulangan kembali, yaitu perulangan for, di mana perulangan for ini adalah untuk mendeklarasikan variabel i sebagai variabel dasar yang syaratnya jika i kurang dari sama dengan x, maka program tersebut akan dijalankan. Jika i-nya bertambah 1, maka menjadi i++. Kenapa di sini kita syaratnya i kurang dari sama dengan x? Karena i ini merujuk ke beberapa program yang kita sebutkan sebelumnya. Misalnya kita menyebutkan 2 program yang artinya Excel di sini menjadi satu perulangan yang akan berjalan 2 kali, yaitu pada I0 dan I1. Jika semisalnya kita mengisi 3 data untuk yang artinya X ini akan menjadi 2, perulangan code ini akan berjalan 3 kali, yaitu pada I0, I1, dan I2. Lalu di dalam perulangan ini akan diberitahu data keberapa dan inflasi tahun dan bulan keberapa. Jika kita jalankan, programnya akan menjadi seperti ini, yaitu compile dan run. Yang pertama akan muncul tampilan program menghitung inflasi menggunakan IHK atau indeks harga pada konsumen. Yang pertama, masukkan tahun yang ingin dihitung. Misalnya kita masukkan tahun 2021. Kemudian akan muncul tampilan masukkan nama bulan yang ingin dihitung. Misalnya bulan Januari. Kemudian
Masukkan indeks harga konsumen pada tahun 2021 di bulan Januari misalnya 120, dan pada tahun 2020 di bulan Januari yaitu 110, maka akan muncul tampilan inflasi pada tahun 2021 di bulan Januari yaitu sebesar 9,09091%. Lalu muncul apakah Anda ingin menghitung inflasi pada tahun lainnya? Bisa jawab ya atau tidak. Jika kita jawab ya, maka akan muncul masukkan tahun yang dihitung, yaitu misalnya 2019, kemudian masukkan nama bulan yang dihitung, misalnya kita menghitung bulan Maret, masukkan indeks harga konsumen, misalnya 110, dan tahun 2018 ini 120, maka akan muncul tampilan yang sama, yaitu inflasi pada tahun 2019 di bulan Maret yaitu sebesar minus 8,33333%. Maka akan ditanya kembali, jika Anda ingin menghitung inflasi pada tahun lainnya, bisa jawab ya atau tidak. Jika jawab ya, maka perulangan seperti yang di atas tadi dengan seterusnya. Jika kita jawab tidak, maka akan muncul rekapan hasil pencarian inflasi dari data pertama dan data kedua, yaitu data inflasi tahun 2001 di bulan Januari sebesar 9,09091%, dan pada data kedua, inflasi tahun 2019 di bulan Maret yaitu sebesar minus 8,33%. Ya, mungkin tambahan, mengapa kita di sini menggunakan float, IHK, IHKS, dan inflasi, karena ini bisa menggunakan tanda koma, sedangkan integer tidak bisa menggunakan tanda koma. Untuk X, mengisi alamat array-nya. Jika X misalnya 0, berarti nanti pertama kita mengisi array ke 0 semua. Kalau X-nya 1, maka berarti array alamat ke 1 semua dan seterusnya. Sekian dari kelompok kami yang sudah kami jelaskan pada program menghitung inflasi menggunakan indeks harga konsumen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.